Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 di mata kuliah Pembukaan Analisa Cyber. Di sini kami akan mempresentasikan serta menyampaikan tugas review. Namun sebelum masuk pada demo, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada Elias Nirmala, kemudian ada Elias Angela Ramli, dan terakhir saya sendiri Prasad Bima. Kita langsung saja pada level pertama, yaitu exploring the industry. Nah, seperti bisa dilihat pada bagian objektif, di sini terbagi menjadi 3 part, yaitu yang pertama capture the NS traffic, kemudian yang kedua explore NS direct traffic, dan yang terakhir explore NS response traffic. Kita langsung saja pada part yang pertama, segmen pertama. Di sini kita diminta untuk mengunduh dan menginstal Wireshark. Di sini pada poin A itu menginstal, dan di sini kita diberikan link untuk mengakses tempat untuk mendownload aplikasi yang disebut di sini. Nah, seperti pada tampilan di sini kita akan disuruh memilih sesuai dengan software yang ada pada PC atau laptop kita. Di sini saya sudah mengunduh, jadi saya tidak perlu mengunduh lagi. Di sini kalian tinggal memilih sesuai dengan kata penggunaan. Di sini saya memilih Windows 64 Nah, kita langsung saja mungkin pada step yang kedua, yaitu capture DNS traffic. Di sini kita diminta untuk buka aplikasi baca yang telah kita install tadi. Di sini kita buka. Sudah masuk, di sini kita diminta untuk memilih, karena di sini saya menggunakan Wi-Fi, jadi saya akan menggunakan Wi-Fi. Nah, sini selanjutnya pada step yang kedua, kita akan klik start atau kita akan membuka window. Nah, sudah di sini kita buat terlebih dahulu mungkin buka window. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah berikut, yaitu ipconfig//dns. Ya, kita masukkan perintah ipconfig//dns dan kita enter. Nah, di sini seperti pada tampilan sudah berhasil successful. Selanjutnya pada bagian D, di sini kita akan memasukkan perintah ms lookout, kemudian kita enter. Nah, di sini telah berhasil, di mana perintah yang tadi itu untuk masuk ke mode interaktif. Karena sudah berhasil, kita langsung saja pada bagian B. Di sini kita akan memasukkan nama domain service web, yaitu www.sysweb. Saja www.sysweb.com, kemudian kita enter. Nah, jika sudah, saya telah berhasil, kita akan exit. Kita exit untuk menutup ruang perintah. Kemudian di sini kita akan berhentikan atau kita stop capturing packets yang ada pada website capture. Di sini kita exit saja. Kemudian pada website kita klik yang kotak merah ini untuk menggerahi. Nah, sini sudah berhenti. Kita langsung saja pada part yang kedua. Di sini part yang kedua yaitu explore DNS direct traffic. Pada bagian A kita akan memasukkan perintah berikut udp.port 993 di kotak filter, yaitu yang di sini. Kita masukkan perintah berikut udp.port. Kemudian kita akan klik pada
kita klik mana yang ini. Nah, jika sudah, tampilannya akan sama seperti pada dokumen, bisa dilihat di sini. Kemudian pada bagian B kita akan select atau kita akan pilih DNS berlabel query standar query 0x0062 aww.sysmorg. Jadi sini kita akan mencari label yang ada seperti pada dokumen. Nah, yang ini kita klik, lalu di panel sini bisa dilihat terdapat Ethernet 2, kemudian Ethernet Protocol version 4, lalu user datagram protocol dan juga domain name system. Sini bisa dilihat. Baik, selanjutnya di sini pada bagian B kita akan expand Ethernet 2 untuk melihat detailnya dan amati bidang yang ada. Di sini kita lihat Ethernet 2. Nah, di sini bisa dilihat terdapat destination, source, dan juga type. Nah, di sini langsung saja pada bagian ini terdapat pertanyaan, yaitu apa alamat MAC sumber dan tujuan atau satuan destination-nya, kemudian antar muka jaringan manakah yang terkait dengan alamat MAC ini. Nah, untuk source MAC-nya bisa dilihat di sini. Untuk source MAC-nya yang ini 9C B7 0B 1C 25FD. Selanjutnya untuk destination MAC-nya itu yang ini 1676 1676 83 07. Nah, ini kemudian selanjutnya untuk alamat MAC source-nya itu terhubung dengan NIC yang ada pada PC saya. Kemudian untuk alamat MAC tujuan atau destination itu terhubung dengan default gateway. Kita langsung saja pada bagian E. Di sini kita akan expand Internet Protocol version 4, itu yang ini. Di sini bisa dilihat. Selanjutnya di sini terdapat pertanyaan apa alamat IP source dan destination, kemudian antar muka jaringan manakah yang dikaitkan dengan alamat IP ini. Nah, di sini bisa dilihat untuk source IP address-nya yang ini bisa dilihat 192.168.1.3.1.8. Nah, ini source address, kemudian destination address-nya 192.168.1.5.3.3. Sini 168. Itu untuk source IP address. Selanjutnya untuk destination IP address yaitu 192.168.1.3. Di sini untuk source IP address-nya itu terhubung dengan NIC dari laptop saya. Selanjutnya untuk destination IP address itu terhubung dengan default gateway, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada bagian F kita akan expand protokol. Kita akan expand user datagram protocol, itu yang ini. Nah, di sini terdapat juga pertanyaan apa port source dan destination-nya, kemudian berapa nomor DNS di port. Nah, di sini bisa dilihat untuk source port-nya yaitu 62179, dan untuk destination port-nya yaitu yang ini itu 53. Di sini untuk destination port-nya itu sama dengan nomor port DNS default. Kita langsung saja pada bagian G. Di sini kita akan buka kembali Orion, kemudian kita akan memberikan pilihan port.
sini kita buka kemampuan. Kemudian kita akan memasukkan perintah A, F, B, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian perintah kedua yaitu IP config /r. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat sudah berhasil. Nah, di sini jika sudah pada bagian G ini terdapat pertanyaan, yaitu bandingkan alamat MAC dan IP pada Wireshark dengan hasil dari perintah tadi, yaitu IP config sample. Nah, jadi di sini alamat IP dan MAC yang terdeteksi dalam hasil Wireshark itu sesuai dengan yang ditampilkan dalam perintah IP config. Langsung saja pada bagian H. Di sini kita akan expand untuk domain name system. Di sini bisa dilihat sudah sama seperti yang ada pada dokumen. Terdapat transaction ID, kemudian flags, kemudian version, answer address, dan lain-lain. Kita langsung saja pada bagian part ketiga, yaitu explore DNS response. Nah, di sini pada bagian A kita akan pilih paket DNS response yang standar query response yang ini. Kita akan cari di sini. Nah, yaitu yang ini. Lalu di sini terdapat pertanyaan, yaitu apa alamat MAC dan IP serta nomor port source dan destination, kemudian bagaimana perbandingannya dengan alamat dalam paket query DNS. Nah, di sini source IP address, MAC address, dan juga nomor port sekarang telah menjadi destination, dan untuk destination dari IP address, MAC address, dan juga port numbers itu telah menjadi source. Kita langsung saja pada bagian B. Di sini kita akan expand domain ini, domain name system. Maksudnya di sini pada bagian C ada pertanyaan, bisakah server DNS melakukan pertanyaan responsif? Nah, di sini saya menjawab ya, DNS itu dapat menangani pertanyaan responsif. Dan ini yang tadi merupakan tampilan dari domain name system. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian D. Di sini terdapat pertanyaan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan hasil NS lookup atau perintah dari NS lookup. Di sini saya menjawab hasil di Wireshark seharusnya itu sama dengan hasil NS lookup di command. Selanjutnya kita langsung saja pada bagian reflection. Di sini yang pertama terdapat pertanyaan dari Wireshark, hasil Wireshark, apalagi yang dapat kita pelajari tentang jaringan ketika Anda menghapus filter. Di sini, jika filter dihapus, kita dapat melihat semua paket data yang melewati antarmuka atau interface jaringan yang kita pilih untuk dipakai. Dan jika tidak menggunakan filter, maka Wireshark akan menampilkan semua jenis paket yang terjadi dalam lalu lintas jaringan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan Anda? Nah, di sini, jika lalu lintas tidak dienkripsi, maka penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk mengawasi lalu lintas jaringan, dan dari sanalah penyerang bisa memperoleh informasi sensitif yang terdapat pada data jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan saya Yesa Angela Lauri. Di sini saya akan menjelaskan untuk lab attacking a MySQL database. Di sini pada bagian latar belakang, serangan injeksi SQL memungkinkan peretas jahat untuk mengetik pernyataan SQL di situs web dan menerima respons dari database. Di sini memungkinkan penyerang untuk
mengakses data yang ada dalam basis data, identitas palsu, dan kerusakan yang lain-lain. Di sini disediakan file PCAP untuk kita melihat serangan sebelumnya terhadap basis data SQL. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan akan melihat serangan pada basis data SQL. Untuk resource yang dibutuhkan adalah mesin CyberOps Workstation Virtual Machine dan Internet Access. Dan di sini untuk part yang keempat, open the PCAP file and follow the SQL database attacker. Di sini kita akan menggunakan Wireshark dan langsung saja pada step yang pertama kita buka application dan kita buka CyberOps, buka Wireshark. Dan di sini kita akan masuk pada aplikasi under files yang ini. Kemudian di sini kita akan buka untuk home analyze dan kita akan masuk pada folder left.support.files. Nah, di sini kita masuk dan kita mencari file PCAP di dalam yaitu sql_lab.pcap. Ini kita open. Dan di sini ditampilkan informasi-informasi jaringan di dalamnya dan semua yang di capture untuk data traffic. Dan di sini file PCAP yang terbuka dalam Wireshark ini file yang di capture diperpanjang selama periode 8 menit. Di sini dapat kita lihat untuk di bagian time. Dan kita lihat di sini ada 441 detik yaitu 8 menit untuk durasi serangan injeksi SQL. Nah, kemudian pada step yang di sini ada pertanyaan apa alamat IP yang terlibat, dan di sini alamat IP yang terlibat ada 10.024 dan 10.0215. Nah, kemudian kita masuk pada step yang berikutnya. Kita masuk pada step yang berikutnya. Di sini kita akan view the SQL injection attack, dan di sini kita akan melihat the beginning of the attack. Dan pada step yang pertama di sini dalam Wireshark kita akan klik kanan untuk baris yang ke-13. Di sini kita klik kanan, kemudian kita follow, kemudian kita tekan untuk HTTP stream seperti ini. Nah, di sini ditampilkan untuk bagian yang merah. Untuk bagian yang merah di sini telah mengirimkan request GET kepada host, dan ini akan membantu dalam mengikuti aliran data saat lapisan aplikasi melihatnya dan mengarah ke pengujian query untuk injeksi. Kemudian untuk yang bagian yang berwarna biru di sini melakukan respon kepada source. Nah, di sini kita masukkan 1 sama dengan 1 pada find, dan kita find, dan di sini penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam pencarian user ID pada target 10.0215. Nah, alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan masuk, di sini merespon dengan catatan basis data. Nah, ini boleh kita lihat pada window yang ditampilkan, dan di sini kita dapat melihat bahwa penyerang dapat memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan basis data akan merespon. Nah, untuk string pencarian 1 sama dengan 1 yang kita lakukan ini dapat membuat pernyataan SQL akan selalu benar. Jadi dalam contoh yang kita lakukan, tidak masalah apa yang dimasukkan ke dalam bidang di pencarian ini akan selalu benar. Dan langsung saja kita akan tutup jendela dan kita akan menutup window dan kita akan hapus filter dengan clear. Kemudian pada step yang berikutnya yaitu di SQL injection attack continuous. Di sini kita akan melihat kelanjutan dari sebuah serangan, dan pada step yang pertama di sini pada capture Wireshark
kita akan melakukan klik kanan pada baris yang ke-19 dan kita lakukan sama seperti tadi. Kita follow dan kita tekan HTTP stream, dan untuk bagian yang merah itu tadi melakukan request kepada host, dan ini adalah bagian untuk respon kepada source. Dan lanjut saja, di sini kita akan melakukan search untuk satu sama dengan satu sama seperti sebelumnya, kemudian kita find next. Nah, di sini adalah informasi-informasi yang ditampilkan, dan di sini penyerang telah memasukkan query seperti itu pada user ID untuk target 10.02.15. Nah, di sini alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan masuk sama seperti tadi, aplikasi merespon dengan informasi yang ditampilkan seperti ini. Jadi dapat dikatakan bahwa penyerang dapat melihat informasi-informasi yang harusnya tidak dapat melihat. Jadi dapat dilihat untuk nama basis datanya adalah di DVWA. Dan untuk rootnya ada root at localhost. Di sini juga ditampilkan beberapa akun pengguna seperti Picasso dan yang lain-lain. Nah, kemudian di sini dapat kita close saja dan kita clear seperti tadi, dan lanjut pada step yang keempat, kita akan melihat untuk DSQL injection attack provide system information. Jadi di sini kita dapat melihat untuk DSQL injection attacks ini dapat memberikan informasi sistem. Jadi dapat melihat informasi sistem. Untuk bagian yang pertama, di sini pada capture wire chart kita akan membuka untuk klik kanan baris pada 22. Kemudian kita seperti tadi kita follow klik kanan, follow dan HTTP stream, dan langsung saja di sini untuk yang berwarna merah sama seperti tadi dan yang berwarna biru sama seperti tadi untuk respon pada source, yang berwarna merah untuk request pada target 10.02.15. Di sini kita masuk seperti tadi satu sama dengan satu, dan di sini ada informasi yang ditampilkan di mana penyerang memasukkan query satu sama dengan satu dan ditampilkan informasi yang harusnya tidak dapat diakses, dan di sini dapat menemukan versi dari user. Nah, di mana identifikasi versi berada di akhir bagian output tepat sebelum ready untuk penutupan bagian HTML. Dan di sini untuk versinya dapat kita lihat adalah MySQL 5712-0. Dan kita langsung saja kita close the follow HTTP stream window dan kita klik clear untuk filter untuk melihat sama conversation version. Jadi kita klik. Lanjut saja kita pada bagian step yang kelima, di mana kita akan DSQL injection attack and table information. Jadi di sini penyerang dapat tahu bahwa ada jumlah besar tabel SQL yang penuh dengan informasi, dan penyerang ini dapat mencoba untuk menemukannya. Jadi untuk bagian yang A, kita akan melihat capture wire chart. Kita klik kanan untuk baris yang ke-25. Nah, di sini untuk baris yang ke-25 kita seperti tadi follow dan langsung saja HTTP stream, dan di sini source akan ditampilkan dengan warna merah mengirim permintaan atau request guest telepon 10.02.15, dan untuk yang berwarna biru yaitu merespon kembali pada source. Jadi destination respon ke source. Dan langsung saja kita akan melihat untuk pada bagian find kita akan memasukkan users. Kita find next, dan di sini ada informasi-informasi dapat kita lihat bahwa di sini penyerang telah memasukkan query di mana dia dapat mengakses information table, dan
ini pada target 10.02.15 dan dapat mengakses semua tabel dalam database. Dan ini memberikan hasil yang sangat besar dari banyak tabel karena penyerang menentukan 0 atau 0 tanpa spesifikasi lebih lanjut. Dan di sini ada query di mana dia dapat mengakses tabelnya, dan di sini ada pertanyaan juga. Nah, ini di mana attacker dapat specified no, dan di sini ada pertanyaan apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan perintah modifikasi dari yang perintah get information untuk tabel informasi untuk penyerang. Jadi basis data akan merespon dengan keluaran yang jauh lebih pendek yang disaring oleh kemunculan kata use substance. Kemudian kita close, kemudian kita clear untuk melihat semua conversation were short, dan pada step yang ke-6 di SQL injection attack concludes, di mana serangan berakhir dengan yang terbaik dari semuanya dan ada hash kata sandi. Dan untuk yang bagian pertama kita akan berikan untuk baris yang ke-28 dan kita akan follow HTTP stream. Nah, ini ada informasi-informasi seperti tadi untuk bagian source, bagian web warna merah mengirim permintaan atau request ke hot 10.02.15, dan untuk yang berwarna biru nanti akan destination akan merespon pada source. Dan di sini kita akan search untuk satu sama dengan satu dan kita find next. Tadi adalah informasinya, di mana di sini penyerang memasukkan query dan dapat mengakses user ID pada target 10.02.15 dan dapat melihat nama pengguna atau username dan hash kata sandi, sehingga dapat melakukan hal-hal kejahatan dengan informasi-informasi seperti berikut. Dan di sini ya nah, di sini akan ada pertanyaan untuk pengguna mana yang memiliki hash kata sandi sebagai berikut, yaitu yang ada pada manual kita. Nah, dan di sini jawabannya adalah user dengan 1337. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, di sini kita akan menggunakan web browser dan kita akan melakukan salin hash kata sandi yang tadi, dan kita akan memasukkan ke dalam web crackstation.net dan kita akan melakukan tracker hash kata sandi dan kita akan melakukan tracking. Dan langsung saja kita buka web browser kita dan kita akan masukkan crackstation.net. Langsung saja di sini kita akan salin hash yang tadi dan kita akan paste ke dalam box ini. Nah, kita paste, kemudian di sini kita akan create hashes. Nah, kita di sini create hashes dan hasilnya dapat kita lihat di bawah, di mana plain text password adalah result Charlie dengan tipe MD5. Kemudian kita akan close semua Windows yang ada, dan di sini kita akan melihat ada pertanyaan refleksi. Nah, untuk pertanyaan refleksi yang pertama yaitu apa risiko memiliki platform menggunakan bahasa SQL. Nah,
Nah, penggunaan SQL dalam platform memiliki risiko keamanan kinerja dan keandalan. SQL injection dapat mengancam keamanan data bila tidak dioptimalkan, dapat membuat kinerja platform lambat dan kesalahan dalam kode SQL dapat menyebarkan kegagalan sistem. Dan untuk yang kedua, di mana kita akan melakukan search bagaimana cara mencegah injeksi SQL, dan kita buka web browser, kita mencari bagaimana cara mencegah serangan injeksi SQL. Di sini pada pertanyaan dituliskan apa dua metode atau langkah yang dapat diambil. Jadi kita langsung saja kita search bagaimana cara mencegah. Nah, di sini ada banyak jawaban yang ditampilkan pada web browser, namun menyesuaikan dengan kita butuhkan saja. Yang harus dilakukan saat mencegah serangan injeksi yaitu di sini ada 5 metode pencegahan utama. Nah, 5 metode pencegahan utama. Yang pertama di sini ada filter database inputs, kemudian ada restrict database code, restrict database access, maintain application and databases, dan monitor application and database inputs and communication. Nah, di sini juga harus mencakup menyaring input pengguna, menyebarkan firewall aplikasi web, menonaktifkan fitur atau kemampuan basis data yang tidak perlu, kemudian kita memantau pernyataan SQL. Kita akan menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan dan menggunakan parameter dengan SQL yang dinamis. Nah, mungkin sekian penjelasan dari lab attacking a MySQL database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Elias Sanilumoa, dan pada saat ini saya akan melakukan demo mengenai live demo ya, mengenai lab reading server logs. Di sini ada 3 objektif atau 3 part yang akan saya bahas. Yang part pertama yaitu reading log files with cat, more, and less. Part yang kedua yaitu log files and size log. Dan part ketiga yaitu log files and journal CTL. Oke, sini ada backgroundnya. Tapi untuk menghemat waktu, kita langsung masuk pada step by stepnya. Part pertama yaitu reading log files with cat, more, less, and tail. Jadi opening log files. Oke, di sini sebelumnya saya sudah melakukan percobaannya dan ada beberapa soal yang telah saya input jawabannya. Bisa penjelasan mengenai penjelasan singkat ya mengenai cat, more, less, and tail. Di sini kita buka terminal, lalu kita ketikkan perintah ini, cat home analyze lab. Oke, ini adalah tampilannya. The content of the file shall scroll through the terminal window until the all contents have been displayed. Ini sudah berarti ini sudah ditampilkan ya mengenai log test tutorial. Ini ada banyak ya tampilannya. Oke. Sini pertanyaan, what is drawback of using cat with large text files? Jadi bagian awal file mungkin hilang karena tidak mendukung pemecah halaman. Juga ada penjelasan juga. Another popular tool for visualizing log files is more. Similar to cat, more is also a Unix command line based tool that can open a text-based file and display the file contents on the screen. The main difference between cat and more is that more support backbreaks. Ini ada penjelasannya. From the same terminal window, use the command below to display the content of the logs test tutorial.log file again, this time using more. Oke. Jadi yang ini kita ganti dengan
perintah more. Oke. Oh, ini dia ya. The content file should. Kita tekan enter. Enter. Udah banyak ya. Hmm, Ini saya langsung konstruksi saja. Di sini ada pertanyaan, what is the drawback of using more? Jadi mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang telah ditampilkan sebelumnya. Building on the functionality of Cat and More, the less tools allows the content of a file to be displayed. Jadi kita akan gunakan perintah less. Kita coba dengan enter. Oke. Lalu the content of the files to display. Press spacebar to advance to the next page. Coba kita tekan spacebar. Oke. Press enter to display the next line of text. Ini use down or up. Wah, ini sudah akhir ini. Kita queue, kita coba lagi. Less. Oh, oh, jadi perbedaannya kalau kita tekan enter, dia eh, apa ya dibilangnya ini? Seperti per baris, per line gitu. Tapi ketika menekan space, dia lebih luas untuk lebih panjang untuk menampilkannya. Kalau fungsinya sama, tapi ada beberapa perbedaan. Kita tekan key saja untuk exit. The tail command display the end of a text file. By default, tail display the last 10 lines of the file. Oke, jadi tail ini menampilkan uh, akhir dari line ke-10 dari file tersebut. Kita coba dengan sama, kita ganti dengan perintah tail. Oke. Hmm, lebih ini ya, lebih apa sebutannya ini? Lebih singkat ya penjelasannya. Lebih singkat dan lebih pendek. Oke, ini dia tampilannya. Jadi lebih singkat dibandingkan menggunakan more, less, dan can. Step kedua, actively flowing logs. In some situation, it is desirable to monitor log files as log and trials are written to the log files. For those cases, the tail-f command is very helpful. Oke, kita coba dengan menggunakan sudo tail.f. -f. Sudo tail.f. CyberOps. Oke, ini tampilannya. Jadi harus kita sudahkan ya. Oke, oke. Oke, ini adalah tampilannya. Sepertinya masih bisa nggak bisa. Jadi apa perbedaan output of tail and tail.f? -f. Ntar kita coba tail sudah ya. Oh, ya. Jadi setelah perintah dsf dijalankan, terminal tampaknya terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Oh iya benar, ini terima perintah lagi. Ini terjadi karena tail masih berjalan mengawasi file log dan akan menampilkan perubahan apapun yang ditulis ke dalamnya di layar. Jadi ini adalah perbedaan dari tail. Kita coba ya, kita quit, nggak bisa. Kalau kita kontrol C aja. Kita coba tanpa menggunakan -f lagi. Oke, ini dia di mana apa namanya? Dia kembali ke yang ini maksudnya. Di traktor kunci. Itulah perbedaannya ketika menggunakan tail dan uh, uh, DSF sesudah tail. Oke, untuk part satu telah selesai. Kita lanjut pada part yang kedua. Ternyata masih ada. It was tail
If in action, open a second terminal window, arrange your display so you can see both terminal windows. Resize the windows so you can see them both at the same as shown in the image below. Oke, kita coba yang tadi ya. Astaga. Kita coba di sini. Eh, kita tambahkan. Oke, mungkin saya besarkan begini saja. The terminal window on the add information to monitor files. Okay, to make it easier to visualize, select the top terminal window, the one running to the left, and press enter a few times. This will add a few lines between the current contents of the file and the name information to be added. Satu dulu. Oke, select the button. Oke, kita coba echo. This is a new entry to the monitor log file. Masukkan ke dalam lab.support file logs test tutorial. Oke, ada suatu perubahan yang terjadi. Itu yang ini. This is a new entry to the monitor log files. Kita coba dengan kata kalimat lain ya. Menggunakan nama saya sendiri dengan NIM yang ada. Lalu kita tekan enter. Oke, ini dia tampilannya. Close one of the two terminal window. Maaf sini. Oke, kita sini please close one window. Kita X ini saja dan kita ke sini. Oke, selanjutnya log files and size log. Part yang kedua ya ini. Inilah penjelasannya because use the cat command as a rule to list the content. Oke, kita coba ini perintah sudo cat var log size log cyberlog. Oke, ini saya besarkan dulu agar terlihat jelas tampilannya. Oke, sepertinya sudah cukup. Ini adalah tampilannya. Saya pertanyaan, why did the cat command have to be executed as root? Jadi file tersebut milik root dan hanya bisa dibaca oleh root sendiri. Berikutnya apa ini? To keep the log file small, oke, kita sudo cat var log size log 2. Oke. Kita lihat yang ketiga. Dan keempat. Oke, ini dia ya tampilannya. Can you think a reason why it's so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Jadi sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal waktu terjadinya. Jika sistem tidak akurat atau tidak sinkron, hal ini akan membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih sulit. Dan kita masuk pada part yang terakhir yaitu log files and journal CTL. Kita langsung masuk pada journal CTL. Oke. Kita lihat di sini running to the start will display more detailed information. Coba kita space. Memangnya sampai banyak ini ya. Kita Ctrl C saja, persingkat. Sini informasi-informasinya. Next, use journal CTL UTC. Oke, kita coba
sudo jurnal CTL dash UTC. Oke, dalam penjelasannya, uh, logs begin at Tuesday dari 18 bulan 3, ya bulan 3 tanggal 20 pada jam ini, jam 15.28, jam 15.28 menit 45 detik, dan sekarang berarti ini ya. Iya, tanggal sekarang, yaitu 2024 bulan 5 dan tanggal 7 itu tanggal sekarang di jam 11 ya. Jadi sesuai ya. Kita coba lihat apakah ada lagi. Sudah ada. Use journal. Oke, kita kontrol C lagi. Lalu kita ganti dengan B. Oke. 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 Kita kontrol C lagi. Dan use journal CTL to specify the service and live frame. Time frame the comment below. So, all, apa ini? All engines. Kita coba ya. Sudo. Hmm. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh. Hmm. Makin ada kesalahan. Nah, sudo journal CTL view engine service signs today. Oh, mana ini? Oh, jauh ya. Oh, ya sudah ada. Dan ini tanggal 2018 bulan 3. Kalau ini, oh sama juga. Kita end saja. Sudo jurnal DSK Oke, dan DSF. Oke. Hmm. Oh, ini adalah perintah-perintah ya, log dari yang beberapa sebelumnya yang telah dilakukan, yaitu yang ini. Oke, di sini ada refleksi. Compare science log and journal. What are the advantage and disadvantage of each? Jadi, science log itu merupakan solusi standar untuk pencatatan log. Jadi, sistem ini menggunakan file teks biasa, tetapi memiliki kekurangan dalam hal struktur. Informasi tidak terpusat dan mungkin perlu menyaring banyak informasi yang tidak terkait untuk menemukan informasi yang relevan. ScienceLog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Jadi selain itu, file teks biasa mungkin perlu dirotasi untuk mencegah ukurannya menjadi terlalu besar. Sebagai pengganti, jurnal menggunakan format file khusus. Ini perbedaannya. Jadi jurnal itu menggunakan format file khusus untuk pesan log yang memudahkan dalam menemukan pesan log yang relevan. Jadi demikian mengenai demo dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih.